Pada awal tahun 2020, ada suatu peristiwa yang sangat memukul keluarga kami, yaitu ketika ayah saya atau bapak saya menyebutnya didiagnosa penyakit kanker. Wah, saya merasa sangat terpukul dan merasa apa yang bisa saya bantu. Di situ saya melakukan research bahwa treatment yang terbaik bagi penderita kanker adalah makanan organik atau yang tidak mengandung kimia. Di situ saya melakukan berkebun secara organik dengan niat untuk membantu ayah saya mendapat treatment yang terbaik selama masa kemoterapi. Dan puji Tuhan, tahun 2020 akhir ayah saya didiagnosa cancer free atau bersih dari kanker berdasarkan hasil PET scan. Hai Tani Lovers, selamat datang di Kebun Rizky. Saya Rizky Situngkir, founder dari Kebun Rizky. Saya seorang ibu dari 2 anak yang punya passion terhadap berkebun. Nah, saya juga merasa bahwa berkebun secara organik ini dapat memberikan kontribusi yang baik kepada alam. Nah, oleh karena itu saya menekuni kebun organik ini dengan menanam kale secara khusus. Yuk, aku mau ajak Tani Lovers untuk lihat ada apa di Kebun Rizky dan ngapain aja sih di Kebun Rizky. Mari kita lihat. Oke, Tani Lovers, di Kebun Rizky kita menanam secara organik, khususnya tanaman kale atau kale. Nah, kemudian kita juga ada tanaman lain seperti jahe merah dan pohon pisang sebenarnya. Tapi yang kita ingin benar-benar budidayakan itu adalah kale organik. Kenapa tanaman kale? Jadi kalau Tani Lovers lihat di Google atau browsing, kale ini disebut sebagai Queen of Veggie atau ratu sayuran. Atau bahkan disebut juga sebagai superfood. Kenapa? Karena itu kandungan nutrisi yang sangat bagus dan lengkap vitamin A-nya. Kale memiliki protein yang sangat tinggi, sama dengan protein di dalam daging. Karena itu kale sering disebut juga the highest protein vegetables on earth. Nah, melalui penelitian di American Institute for Cancer Research, zat antioksidan di dalam kale itu juga sangat bagus untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Ada lutein, flavonoid, quercetin yang bisa menghambat pertumbuhan kanker. Oleh karena itu, kale sering juga disebut sebagai food that fight cancer. Itulah mengapa saya menanam kale, karena saya merasa manfaatnya sangat banyak. Kebun Rizky juga menyediakan makanan yang terbuat dari kale. Ada makanan yang siap santap seperti kale lasagna, kale chicken pie, kale tuna puff, atau frozen food seperti kale dimsum, kale ravioli, bahkan juga ada minuman seperti kale monet dan cold press ale. Yuk kita lihat Kebun Rizky tanamannya seperti apa sih? Mari. Oke, Tani Lovers, kita lihat gimana sih kale itu atau kale tanamannya. Nah, ini adalah bedeng-bedeng dari si sayur kale. Kalau kita lihat ini tanamannya sih simple ya. Dan ini istilahnya akan siap untuk dipanen. Jadi dia teksturnya itu agak sedikit kaku, lebih keras daripada lettuce atau selada. Tapi bisa dimakan secara langsung juga atau di salad. Untuk beberapa restoran mereka bahkan menyediakan menu si kale salad. Enak loh. Saat ini kita menanam sekitar hampir 24 bedeng untuk dijadikan tanaman kale secara organik. Untuk pengelolaannya kita membuat pupuk organik cair sendiri dan juga membuat pestisida nabati secara alami. That's why kenapa tanamannya terlihat subur dan gembur.
Keinginan orang untuk makan sayur saat ini belum populer dan masih merupakan tantangan. Oleh karena itu kita membuat produk-produk yang terbuat dari kale organik seperti makanan olahan yang tadi. Untuk demandnya sendiri, permintaan terhadap sayur dan makanan yang terbuat dari kale ini sangat berimbang loh. Jadi tetap bisnis ini mempunyai potensi ke depannya yang cukup besar. Lalu pada awal tahun 2020, ada suatu peristiwa yang sangat memukul keluarga kami, yaitu ketika ayah saya atau bapak saya menyebutnya didiagnosa penyakit kanker. Wah, saya merasa sangat terpukul dan merasa apa yang bisa saya bantu. Saya melakukan research bahwa treatment yang terbaik bagi penderita kanker adalah makanan organik atau yang tidak mengandung kimia. Di situ saya melakukan berkebun secara organik dengan niat untuk membantu ayah saya mendapat treatment yang terbaik selama pasca kemoterapi. Dan puji Tuhan, tahun 2020 akhir ayah saya didiagnosa cancer free atau bersih dari kanker berdasarkan hasil PET scan. Nah, mungkin Tani Lovers ingin tahu gimana sih cara berkebun? Ya, saya kasih tahu secara sepintas bagaimana sih cara menyemai dan menanam ke dalam bedeng. Mari! Nah, Tani Lovers, ini bibit dari kale. Ini usianya sekitar hampir 1 bulan yang disemai dari benih. Kemudian kita taruh di polybag yang isinya tanah organik juga. Dan udah siap untuk ditanam ke bedeng. Kita lihat tuh cara penanamannya. Nah, ini polybag kita akan pindahkan dari polybag ke bedeng. Caranya pertama kita keluarkan kale dari polybag. Seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam bedeng yang sudah dilobangin. Ya. Dan kita tutup. Setelah bedeng kita tanam dengan kale, maka langkah selanjutnya adalah kita tutup dengan paranet. Ini dilakukan untuk melindungi tanaman dari hama dan sinar matahari yang terlalu terik siang hari. Dan yang ini tanaman yang sudah berusia 3 bulan ke atas. Dan ini sudah dilakukan panen secara berkala setiap minggu dengan cara sistem cutting. Karena kita tahu bahwa panen itu ada 2 cara, yaitu cara cabut akar dan cara cutting atau potong daun. Nah, kita pakai yang potong daun karena kita hanya menjual daun kale yang ready to eat. Oke, Tani Lovers, yuk kita coba panen. Ya, yang kita panen itu adalah daun yang cukup lebar, sekitar 15 ke 20 cm, yang udah siap untuk dimakan. Contoh ini. Nah, ini contohnya panen. Ini udah berusia 3 bulanan, yang memang dia udah fully develop atau berkembang secara penuh. Dan cara panennya gampang kok. Nih ya, kita pilih daun satu, kita cut. Ini kalau kamu lihat kan ada sedikit hama ya, atau kutu kebul namanya. Nah, itu yang kita semprot dengan pestisida nabati menggunakan herbs atau bumbu-bumbu rempah. Yuk kita lihat proses membersihkan kale yang sudah dipanen hingga packaging. Yuk, Tani Lovers. Ini adalah cara kami melakukan pembersihan atau pencucian kale sebelum di packaging.
Pertama, kale direndam dan dicuci bersih supaya tidak ada hama ataupun kotoran yang melekat dengan menggunakan air dicampur dengan tetesan lemon, cold press lemon atau ekstrak lemon. Demikian Tani Lovers, journey bersama Kebun Rizky hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah. Tetap semangat dan jangan lupa mengkonsumsi sayur di masa pandemi COVID ini supaya stamina tetap terjaga. Dan yang terutama, go organic for better earth. Sampai jumpa!